40 tahun lalu, darah diteteskan di atas tanah yang retak. Sebuah lingkaran digambar. Sebuah kesepakatan dibuat. Ramadan dijadikan waktu yang ditukar. Di episode 15, Sesepuh akhirnya mengakui bahwa Desa Wanasurya tidak sedang dikutuk. Mereka sedang menagih janji mereka sendiri. Pengakuan dosa telah dibuka. Genderuwo menjaga batas. Bayangan tanpa wajah datang menuntut darah yang dulu berani berjanji. Dan ketika simbol lama kembali menyala di lantai masjid, desa sadar. Ini bukan tentang gangguan. Ini tentang perjanjian yang belum diputus. Kini di episode 16. Lingkaran itu terbuka kembali. Darah ditagih. Dan Ramadan bukan lagi sekadar bulan ampunan, melainkan bulan penentuan. Apakah perjanjian bisa diputus? Atau waktu yang selama ini ditahan, akan menelan semuanya sekaligus? Malam ini, Desa Wanasurya tidak hanya menghadapi makhluk gaib. Mereka menghadapi keputusan. Malam setelah sesepuh menyebut kata perjanjian, Desa Wanasurya tidak lagi terasa seperti desa yang sedang menjalani Ramadan. Ia terasa seperti tempat yang sedang menunggu keputusan. Genderuwo masih duduk di atas pohon beringin di batas desa. Tidak bergerak, tidak menghalangi, tapi tidak juga pergi. Dan justru karena itulah warga semakin gelisah. Raka berdiri di serambi masjid tua. Matanya tidak lepas dari ruang utama tempat noda hitam dulu pernah muncul. Tempat pengakuan dosa dibuka satu persatu. Tempat lelaki alim akhirnya mengaku memukul pertama kali. Sekarang semuanya terasa seperti potongan yang belum lengkap. Penjaga masjid berdiri di dekat mihrab. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Pak," Raka akhirnya bicara. "Perjanjian apa sebenarnya?" Penjaga masjid tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai. Seperti sedang menimbang apakah yang akan ia katakan pantas didengar. "Bukan semua yang terjadi di desa ini dimulai dari dosa 20 tahun lalu," katanya pelan. "Yang 20 tahun lalu itu hanya percikan. Lalu apinya dari mana?" penjaga masjid menatap Raka. "Dari puluhan tahun sebelumnya." Angin malam menyusup dari celah jendela kayu. Lampu gantung sedikit berayun. Raka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Dulu," lanjut penjaga masjid, Desa Wanasurya hampir hilang. Hilang bagaimana? Bukan karena hantu. Bukan karena wabah gaib. Ia berhenti sejenak. Karena manusia. 40 tahun lalu. Desa Wanasurya bukan desa yang makmur. Sawahnya sering gagal panen. Air sungai surut panjang. Anak-anak banyak yang sakit. Orang-orang mulai meninggalkan kampung satu persatu. Pada tahun ketiga kemarau panjang, hampir separuh rumah kosong. Di malam Ramadan ke-17 tahun itu, para tetua desa berkumpul. Bukan di masjid, tapi di pohon beringin. Pohon yang sekarang dijaga genderuwo. Saat itu pohon itu masih lebih muda. Namun sudah dianggap sakral. Mereka datang dengan wajah putus asa. Di antara mereka ada satu orang yang berbeda. Bukan warga asli. Pendatang tua. Rambutnya putih, tapi sorot matanya tajam. Ia dikenal sebagai orang yang mengerti hal-hal yang tidak dibicarakan. Dialah yang pertama kali mengusulkan sesuatu. "Kalian ingin desa ini selamat," katanya waktu itu. "Tentu." "Bersedia membayar harga?" Tak ada yang menjawab langsung. Karena tak ada yang tahu harga seperti apa yang dimaksud. Pendatang tua itu tersenyum tipis. Tidak semua keselamatan datang dari doa. Malam itu, di bawah pohon beringin, mereka membuat lingkaran. Bukan lingkaran doa. Lingkaran kesepakatan. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu dari luar batas desa dipanggil masuk. Raka merinding mendengar bagian itu. "Dipanggil siapa?" tanyanya. Penjaga masjid menarik nafas dalam. "Bukan satu." Lalu, sesuatu yang menjaga waktu. Sunyi. Di luar, terdengar suara ranting patah dari arah pohon beringin. Seperti ada yang bergerak. Bukan genderuwo? Raka berbisik. Bukan. Penjaga masjid menoleh ke arah pintu. Genderuwo hanya penjaga batas. Ia tidak membuat perjanjian. Ia hanya memastikan perjanjian tidak dilanggar. Raka menelan ludah.
Jadi, ada yang lebih tua dari dia. Penjaga masjid tidak menjawab. Namun wajahnya cukup memberi jawaban. 40 tahun lalu, di malam ke-17 Ramadan itu, tetua desa menorehkan sesuatu di tanah. Bukan huruf Arab, bukan doa, Tapi, simbol. lingkaran besar, garis silang di tengah, dan titik-titik kecil mengelilinginya. Pendatang tua itu berdiri di tengah lingkaran. Jika desa ini ingin selamat, katanya, maka waktu harus diganti dengan waktu. Tetua desa saling pandang. Apa maksudnya? Ramadan adalah bulan paling tipis jaraknya antara dunia kalian dan yang lain. Angin malam waktu itu berhenti total. Bahkan jangkrik tidak bersuara. Dan ketika pendatang tua itu meneteskan darahnya sendiri ke tanah, tanah itu menyerapnya seperti haus. Lalu suara terdengar. Bukan dari atas, bukan dari bawah, tapi dari sekeliling. Apa yang ditawarkan? Tetua desa gemetar. Pendatang tua itu menjawab tanpa ragu. Waktu. Pendatang tua itu menatap satu persatu tetua desa. Setiap Ramadan, kami serahkan sebagian. Sebagian apa? Sebagian ketenangan. Sebagian jiwa. Sebagian rahasia. Salah satu tetua hampir mundur. Ini gila. Tapi pendatang tua itu melanjutkan. Sebagai gantinya, desa ini tidak akan hancur. Sawah akan kembali subur. Air tidak akan surut. Anak-anak akan hidup. Hening panjang. Lalu, diterima. Angin berputar kencang. Daun beringin berguguran. Dan di cabang paling tinggi, untuk pertama kalinya, sesuatu besar terlihat duduk. Bukan genderuwo yang sekarang, tapi sosok lebih tinggi, lebih gelap, dan matanya tidak merah. Kosong. Seperti lubang tanpa dasar. Raka merasa dadanya sesak. Ramadan dijadikan tumbal waktu, gumamnya. Penjaga masjid mengangguk pelan. Bukan tumbal manusia secara langsung, tapi waktu manusia. Bagaimana caranya? Setiap Ramadan, akan ada yang kehilangan sesuatu. Seperti Ketentraman. Ingatan. rasa aman. Raka terdiam. Dan jika perjanjian dilanggar, tanyanya pelan. Penjaga masjid menatap langsung ke matanya. Maka waktu akan diambil sekaligus. Angin malam mendadak lebih dingin. Dosa 20 tahun lalu, lanjut penjaga masjid, itu pelanggaran. Karena membunuh pendatang. Bukan hanya itu. Lalu, pendatang itu tahu tentang perjanjian. Raka membeku. Dia menemukan simbol lama di bawah lantai masjid. Masjid tua ini dulu berdiri di atas bekas lingkaran perjanjian. Raka memandang lantai kayu itu dengan perasaan berbeda. Jadi selama ini, mereka beribadah di atas bekas kesepakatan darah. Pendatang itu mulai bertanya. Ia ingin membuka semuanya. Dan mereka takut. Penjaga masjid mengangguk. Bukan karena malu, tapi karena jika perjanjian terbuka, sesuatu akan datang menagih. Raka merasa kepingan-kepingan mulai menyatu. Jadi kematian pendatang itu. Menunda. Menunda apa? Penagihan. Sunyi kembali memenuhi masjid. Di luar, tiba-tiba terdengar suara berat. Bukan dari pohon. Bukan dari tanah. Tapi dari udara. Waktu hampir habis. Raka berdiri mendadak. Penjaga masjid tidak bergerak. Ia sudah menduga. Lampu masjid bergetar. Lantai kayu berderit pelan. Dari arah batas desa, terdengar suara langkah berat turun dari pohon. Genderuwo. Namun kali ini bukan hanya dia. Di belakangnya, Bayangan tinggi tanpa wajah berjalan perlahan memasuki desa. Tidak melayang. Berjalan. Dan setiap langkahnya membuat udara seperti tersedot. Penjaga masjid berbisik. 40 tahun. Sudah genap. Raka hampir tak bisa bernafas. Artinya, perjanjian akan ditinjau ulang. Bayangan itu berhenti tepat di tengah jalan desa. Warga yang melihatnya dari balik jendela tidak berani keluar. Suara berat kembali terdengar. Apa yang ditawarkan kali ini? Penjaga masjid melangkah keluar masjid.
Raka mengikuti. Genderuwo berdiri di sisi kiri jalan. Diam. Seperti saksi. Bayangan tinggi itu menatap lurus ke arah penjaga masjid. Waktu tidak lagi cukup. Angin berputar. Daun beterbangan. Dan untuk pertama kalinya sejak awal Ramadan, Raka melihat penjaga masjid. Ragu. Jika tidak cukup, suara penjaga masjid terdengar serak. Apa yang kau minta? Sunyi. Lalu jawaban datang. Darah yang membuat perjanjian. Raka merasa tanah di bawahnya seperti hilang. Karena hanya ada satu orang yang masih hidup dari malam 40 tahun lalu. Satu. Dan orang itu adalah sesepuh desa. Di kejauhan, di dalam rumah kayunya yang tua, sesepuh membuka mata perlahan. Seolah ia sudah mendengar semuanya. Dan ia tahu, waktunya memang sudah tiba. Sesepuh tidak terkejut ketika pintu rumahnya diketuk. Ia sudah bangun sebelum ketukan itu terdengar. Sejak suara di udara menyebut, darah yang membuat perjanjian, ia tahu tidak ada lagi yang bisa ditunda. Di luar, angin berputar pelan. Tidak sekencang badai, tapi cukup untuk membuat suasana terasa seperti malam yang sedang menahan nafas. Raka berdiri di halaman rumah sesepuh bersama penjaga masjid. Tidak ada warga lain yang berani keluar. Genderuwo berdiri jauh di ujung jalan, seperti bayangan besar yang mengawasi. Dan sosok tinggi tanpa wajah itu tidak terlihat, tapi kehadirannya terasa. Udara lebih tipis. Sesepuh membuka pintu sendiri. Wajahnya tenang. Sudah datang ya, katanya pelan. Penjaga masjid menunduk hormat. Raka hanya bisa menatap tanpa kata. 40 tahun, lanjut sesepuh. Ternyata cepat. Waktunya ditagih, kata penjaga masjid lirih. Sesepuh tersenyum tipis. Memang harus begitu. 40 tahun lalu, bukan semua tetua desa berani menyentuh tanah saat perjanjian dibuat. Hanya 3 orang yang benar-benar meneteskan darah. Pendatang tua, kepala desa waktu itu, dan sesepuh yang kini berdiri di depan Raka. Pendatang tua sudah lama meninggal. Kepala desa wafat belasan tahun lalu. Artinya, darah terakhir yang masih hidup adalah darah sesepuh. Kenapa dulu mau menyetujui itu? Tanya Raka akhirnya, suaranya nyaris pecah. Sesepuh menatap langit. Karena kami takut kehilangan semuanya. Dan sekarang, kami kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Sunyi menggantung. Bayangan tinggi tanpa wajah itu akhirnya muncul kembali. Ia berdiri di tengah jalan desa, tepat di depan rumah sesepuh. Tidak ada mata, tidak ada mulut, tapi suaranya menggema ke segala arah. Darah yang berjanji. Sesepuh melangkah keluar rumah. Tidak gemetar, tidak menoleh ke belakang. Raka ingin menghentikannya, tapi kakinya terasa berat. Jika darahku diambil, kata sesepuh pelan, apa perjanjian selesai? Bayangan itu tidak langsung menjawab. Perjanjian berakhir. Tapi waktu yang telah ditukar tidak dikembalikan. Penjaga masjid menutup mata. Artinya, desa mungkin selamat dari ikatan lama. Tapi konsekuensi 40 tahun tidak akan hilang begitu saja. Dan jika tidak, tanya sesepuh lagi. Waktu akan diambil sekaligus. Raka merasakan tenggorokannya kering. Sekaligus bagaimana? Bisiknya. Penjaga masjid menjawab pelan. Bisa berupa hilangnya desa. Bisa berupa kematian beruntun. Bisa berupa sesuatu yang lebih buruk dari itu. Sesepuh mengangguk pelan. Jadi tidak ada pilihan yang bersih. Tidak pernah ada, jawab suara itu. Genderuwo bergerak mendekat. Langkahnya berat, tapi tidak agresif. Ia berdiri di samping sesepuh. Untuk pertama kalinya, makhluk besar itu terlihat. Tidak seperti penjaga. Lebih seperti saksi eksekusi. Sesepuh memandangnya. Kau juga terikat ya? Genderuwo tidak menjawab. Tapi matanya yang redup berkilat sebentar. Seperti menyetujui. Ramadan dijadikan tumbal waktu, kata sesepuh pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Setiap tahun kita kehilangan ketenangan, kehilangan rahasia, kehilangan rasa aman. Tapi sawah tetap subur. Anak-anak tetap hidup. Ia menoleh pada Raka. Kau ada di desa yang punya kesepakatan ini.
Raka terdiam. Kami pikir kami pintar. Kami pikir bisa mengatur batas antara dunia. Padahal, kami hanya menunda. Bayangan tinggi itu mengangkat tangan samar. Tanah di depan sesepuh retak tipis. Bukan lubang besar. Hanya garis. Seperti dulu ketika lingkaran dibuat. Darah. Suara itu bergema. Sesepuh menghela nafas panjang. Ia mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Pisau tua. Mungkin yang sama dari 40 tahun lalu. Penjaga masjid menahan nafas. Raka ingin berteriak. Tapi sesepuh sudah menggores telapak tangannya. Darah menetes ke tanah. 1 tetes. 2. 3. Tanah menyerapnya perlahan. Angin berhenti total. Tidak ada suara daun. Tidak ada suara hewan. Semua seperti menunggu keputusan akhir. Namun sebelum tanah itu bereaksi, sesuatu terjadi. Dari arah masjid tua, terdengar suara kayu patah. Semua menoleh. Lantai masjid. Bagian tengahnya retak. Dan dari bawahnya, muncul cahaya redup. Simbol lama. Lingkaran perjanjian yang dulu ditutup dengan lantai kayu. Belum pernah benar-benar hilang. Bayangan tinggi itu menoleh ke arah masjid. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar, berubah. Lingkaran belum ditutup. Penjaga masjid tersentak. Mustahil. Itu sudah kami timbun. Sesepuh menatap tanah dengan wajah pucat. Ada yang menyentuhnya. Raka teringat sesuatu. Pendatang 20 tahun lalu. Ia menemukan simbol itu. Dan kematiannya bukan hanya pelanggaran, tapi gangguan terhadap lingkaran. Artinya, perjanjian tidak lagi utuh. Ia cacat. Dan darah sesepuh saja, mungkin tidak cukup. Apa yang dibuka, harus ditutup dengan cara yang benar. Suara itu kini lebih dalam. Lebih berat. Bukan hanya darah. Lalu apa? Tanya penjaga masjid. Sunyi panjang. Kemudian, pengakuan tidak cukup. Darah tidak cukup. Perjanjian harus diputus dari dalam lingkaran. Raka merasakan tubuhnya dingin. Artinya, penjaga masjid menjawab dengan suara pelan. Seseorang harus berdiri di tengah lingkaran itu dan membatalkannya. Resikonya? Penjaga masjid menatapnya lama. Lingkaran dibuat untuk mengikat waktu. Jika diputus, waktu yang tertahan bisa meluap. Melukai orang itu. Bisa lebih dari itu. Sesepuh tersenyum tipis. Seharusnya memang aku. Ia mulai berjalan menuju masjid. Namun langkahnya goyah. 40 tahun bukan waktu yang singkat. Raka melihat sesuatu di matanya. Bukan takut, tapi lelah. Dan untuk pertama kalinya sejak awal semua kejadian, Raka merasa ia tidak bisa hanya menjadi penonton. Di dalam masjid, lantai benar-benar terbelah di tengah. Simbol lama terlihat jelas sekarang. Lingkaran besar. Garis silang. Titik-titik di sekelilingnya. Cahaya redup memancar dari garis itu. Seperti luka yang belum sembuh. Bayangan tinggi berdiri di ambang pintu masjid. Genderuwo menjaga di luar. Sesepuh berdiri di tepi lingkaran. Tangannya masih berdarah. Jika aku masuk, katanya pelan, desa bebas. Bebas dari perjanjian. Tidak bebas dari akibat. Raka melangkah maju. Kalau begitu biar saya. Semua terdiam. Penjaga masjid menoleh cepat. Raka. Ini dimulai karena kebenaran dibuka. Kalau memang harus ditutup dengan benar, biar generasi yang tidak ikut menandatangani yang memutusnya. Sesepuh menatapnya. Lama. Ada kesedihan di sana. Kau tidak tahu apa yang kau tanggung. Raka mengangguk. Mungkin. Tapi kalau tidak dihentikan sekarang, Ramadan akan terus jadi bulan yang ditukar. Sunyi. Bayangan tinggi itu memperhatikan. Seolah tertarik. Yang masuk ke lingkaran. Tidak bisa setengah. Raka melangkah masuk. Kakinya menyentuh garis lingkaran. Sekejap. Udara di dalam masjid berubah. Dingin. Padat. Seperti masuk ke ruang berbeda. Simbol di bawah kakinya mulai menyala lebih terang. Suara-suara terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala. Tanggisan. Doa.
Jeritan. 40 tahun Ramadan. 40 tahun waktu yang ditukar. Raka terdiam. Penjaga masjid ingin masuk, tapi tertahan seperti ada dinding tak terlihat. "Jangan!" teriak sesepuh. Cahaya dari simbol mulai membentuk pusaran kecil di sekitar Raka. Bayangan tinggi itu melangkah masuk masjid. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tepat di depan lingkaran. Tuntaskan. Suara itu menggema. Raka menutup mata. Ia tidak tahu doa apa yang harus dibaca. Ia tidak tahu ritual apa yang tepat. Ia hanya tahu satu hal. Perjanjian itu dibuat karena takut. Mungkin yang bisa memutuskannya adalah keberanian. Ia membuka mata. "Perjanjian ini kami batalkan." Sunyi. Simbol bergetar. Tanah bergetar. Bayangan tinggi itu membeku. Dengan apa? Raka menarik napas. Dengan tidak lagi menukar Ramadan dengan apapun. Cahaya mendadak membesar. Angin berputar liar. Genderuwo menggeram keras dari luar. Dan lingkaran itu, Retak. garis-garisnya pecah seperti kaca. Suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya menggema di seluruh desa. Bukan marah, bukan sedih, tapi lepas. Cahaya padam. Lingkaran hilang. Bayangan tinggi itu perlahan memudar. Sebelum benar-benar lenyap, suaranya terdengar terakhir kali. Waktu kembali mengalir. Genderuwo menatap langit. Lalu tubuh besarnya perlahan mengabur. Pohon beringin kembali hanya pohon. Udara terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak awal Ramadan, Desa Wanasurya benar-benar sunyi. Sunyi yang bersih. Raka terjatuh di tengah masjid. Penjaga masjid berlari masuk. Sesepuh tersenyum lemah. 40 tahun. Selesai. Di luar, angin malam bergerak normal. Tidak berat. Tidak menekan. Dan jauh di atas, bulan Ramadan bersinar tanpa tertutup bayangan. Namun tak seorang pun tahu, ketika waktu kembali mengalir, apa yang sebenarnya telah ikut terbawa bersamanya. Jika perjanjian benar-benar telah diputus, mengapa udara desa terasa terlalu tenang? Karena ketika sesuatu yang terikat puluhan tahun dilepaskan, selalu ada jejak yang tertinggal. Di episode selanjutnya, kita akan melihat apa yang sebenarnya kembali bersama waktu yang mengalir lagi. Jangan berhenti di sini, karena kadang yang paling berbahaya bukan saat ikatan dibuat, tapi setelah ia dilepas.